karakteristik ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah yang maha rahman. Kemarin terakhir sama mana ya Pak Subradi? Iya, sampai berapa udah? Udah karakter keberapa? 8. Yang terakhir 5. Baru 5? Apa aja? Apa Ben? Udah di-share. Baik, kita baca ayatnya ke semua. Jadi insya Allah ini tinggal berapa lagi? Tinggal dikit lagi kok. 1, 2, 3 lagi lebih kurang ya. Baik, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kita buka dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mudah-mudahan dengan tadabbur pagi hari ini Allah berkenan jadikan kita sebagai ibadur rahman. Kita baca ayatnya dari ayat 63 hingga ayat 77. A'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم
wa balagha rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sampai mana nama terakhir Kak? Tadi apa isinya? Nama? Ya. Pertama, berjalan santai di atas permukaan bumi, santun dalam bersikap. Ya. Kedua, tidak ada orang yang jahil atau tidak suka, dia tidak membalasnya dan mengucapkan salam. Ya. Yang ketiga. Ketiga, mengisi malam hari dengan bersujud, istighfar, berdoa dan membaca Al-Quran. Ya. Keempat. Keempat, orang yang sering atau senantiasa berucap doa dijauhkan, minta dijauhkan dari neraka. Baik. Yang kelima. Membelanjakan harta, tidak berlaku israf. Pertama, yang kedua tidak kikir. Ya. Yang keenam, tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh orang secara fisik maupun karakter. Ya. Yang kedelapan, tidak berani melakukan perzinahan, Ya. hubungan biologis tanpa izin sahih. Baik. Sampai kita pada ciri yang ke-9 ya. Ciri yang ke-9 dari ibadur rahman. Yang kemarin sudah sampai pada ciri yang ke-8, 7, 6 dalam satu ayat ya. Yaitu orang yang tidak melakukan perbuatan memadu cinta ya Allah dengan yang lain, tidak melakukan pembunuhan baik fisik maupun karakter. Dan yang ketiga, yang ke-8 adalah tidak berani melakukan perzinahan. Baik, yang berikutnya. Nah, orang-orang yang melakukan 3 perkara tadi, 8, 7 dan 6, ini Allah beritahukan yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dia akan diberi lipat gandakan siksanya oleh Allah di hari kiamat, dan dia akan bertempat di dalamnya dalam azab muhanan, dalam kondisi terhina, dina. Illa man taba, ayat ke-70 Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang mau melakukan 3 perkara. Ketika ia sudah terjebur dalam lumpur kemaksiatan, gelimang durhakaan, dengan apa? Berani-berani memadu cinta Allah dengan yang lain, atau berani-berani melakukan pembunuhan baik fisik maupun karakter. Hati-hati, ini yang sekarang lumrah orang lakukan, ini pembunuhan karakter nih. Ya, pembunuhan karakter. Memberikan justifikasi penilaian kepada orang lain dengan tujuan membunuh karakternya. Menurut ente bagaimana si Fulan? Si Fulan mah agak benar itu dia. Paham enggak? Itu bagian dari apa? Pembunuhan karakter. Hati-hati nih. Sering sekali kita tanpa sengaja, karena kebiasaan gampang ini membangun opini, kalau udah nggak senang sama orang, apa? Dia mah tuh, dia mah tuh, paham nggak? Itu bagian dari qatlun nafas, pembunuhan karakter seseorang. Kemudian yang ketiga, melakukan perzinahan, hubungan seksual ya, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Mau berhubungan seks dengan lawan jenis tanpa akdu nikah, atau hubungan sejenis, wal iyadzubillah. Ini Allah udah pastikan pemberitahuannya azab yang berlipat ganda. Kecuali orang yang tadi tanpa sengaja atau sengaja khilaf maupun terlewat
ataupun dia tidak mengerti secara mendalam hal ini, mau melakukan 3 perkara. Yang pertama, taba, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah, tentunya syarat taubat dari ayat ini dan beberapa ayat lain saya akan sampaikan di sini. Syarat bertaubat, bagaimana orang diterima taubatnya oleh Allah, bagaimana caranya dia dinilai oleh Allah kembali. Arti taba yatubu, ai kembali kepada koridor aturan Allah, itu namanya taba. Coba jamaah buka Al-Quran surah Ali Imran. Ini diantara penjelasan apa? Syarat bertaubat. Penjelasan syarat bertaubat. Quran surah Ali Imran ayat 130 halaman 67. Coba dibuka. Halaman 67, nomor ayat 135. Ini detailnya nih, detail persyaratan bagaimana orang bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah dibuka ayatnya 135. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah." 1. Fastaghfaru lidzunubihim. 2. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. 3. Ini syarat orang bisa diterima taubatnya. Apa yang pertama? Allah berfirman, walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu, apabila mengerjakan fahishatan, perbuatan keji. Nih, di bawahnya ada catatan apa yang dimaksudkan fahisyah. Fahisyah itu dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri, tetapi juga orang lain. Ini namanya apa nih? Namanya fahisyah. Seperti perbuatan zina, riba, mencuri, korupsi, ya, nepotisme, termasuk pembunuhan. Tuh, itu fahisyah. Pemerkosaan, itu fahisyah. Ruti. Tuh, ya, itu maksud apa? Perbuatan fahisyah. Jadi apa itu fahisyah? Dosa besar yang efek dari perbuatan dosa itu tidak hanya menimpa diri sendiri, namun juga terkena orang lain. Itu namanya fahisyah, wal iyadzubillah. Baik, Allah beritahukan orang-orang yang berbuat fahisyah. Yang kedua, au zalamu anfusahum, atau orang yang berbuat zalim, menzalimi diri sendiri. Yaitu apa? Perbuatan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik itu dosa besar maupun kecil. Nggak ada pihak lain yang dirugikan, nggak ada pihak lain yang kena. Tuh, namanya berlaku zalim. Nggak sholat, ninggalin puasa. Tuh. Hah? Merokok fahisyah. Merokok fahisyah, merokok. Bener kan? Ya, maksudnya dia menzalimi diri sendiri kalau sendirian. Paham nggak? Kalau ada orang lain sekitarnya yang terkena asap rokoknya, fahisyah.
Tuh. Dengan puasa, dengan sholat. Termasuk bagian dari zalim meninggalkan qiyamul lail. Allah. Oh. Rugi itu sendiri. Itu walaupun baik kecil maupun besar. Ya. Dan sudah pernah belum masih ingat gak sini? Ada pernah saya sampaikan ada perbuatan yang paling zalim. Udah pernah belum sampai sini? Pas Fadi udah ada belum catatannya? Yang paling zalim? Banyak udah ya, udah pernah. Yang begitu, kalau nggak diulangin lupa lagi. Jadi ada seorang aulia di Tarim, namanya Al Habib Alwi, ya, bin Idrus bin Syihabuddin. Itu sepongkol garisnya dengan Al Habib Muhammad Rizik. Sering banget di mana pengajian ngulang-ulang mulu tema yang udah pernah sampein. Jadi ada seorang habaib kritis, protes sama beliau, Bib, perasaan Habib ngulang-ulang ini mulu. Di mana tempat ini tema diulang-ulang lagi. Kata dia, ya waladi, anakku, hati itu untuk urusan ngaji sama ilmu kudu mesti kayak dipaku. Dipaku tuh nggak bisa sekali menjelep, nggak bisa. Sekali di mana dipukul, jelep, nggak bisa paku. Sejago-jago orang pasti berulang-ulang, baru tuh mancepnya lama. Kalau sekali pukul doang emang nancep, tapi gampang lupa. Apalagi jiping. Konsep ujinya apa? Jiping, tahu nggak jiping? Aji kuping. Tahu nggak? Apa tuh aji kuping? Nggak nyatet, nggak nulis, nggak menghafal, nggak men-share. Itu namanya ngaji kuping. Rata-rata kita nih ngaji kuping nih, ya kan? Kalau paling berapa orang Mas Budi tuh yang nyatet. Siapa lagi? Siapa namanya nih? Yanto Al-Farisi. Tuh santri, santri mah kudu, santri nggak nyatet mah bukan santri namanya. Ya, habis nulis diapal, habis diapal dilepas, di-share, dibagi orang. Tuh, itu mancep tuh. Nanti bahasa Al-Quran namanya warasikhuna fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, karena prosesnya panjang. Kalau ngaji kuping jangan kan seminggu, sebulan, ntar juga pulang ngaji, tadi ente dengar gak? Apa ente emak tadi? Lupa ingat. Habis ada roti di depan sambil minum, ambil roti gitu. Ngomong-ngomong ini kayak pagi belum pernah ada kopi dah, dan subuh belum pernah ada keluar kopi dah. Belum ya? Ya, kok bikin kopi yahe gitu, ben kopi yahe pakai gula aren, masya Allah ya, atau bir peletok. Kalau Jawa bilang apa? Udang tuh yang merah-merah. Perasaan kalau nggak teh, susu. Ini juga susunya bukan susu beneran lagi. Baik, tuh begitu ya. Baik ya, jadi yang pertama apa tadi? Syaratnya kalau orang yang melakukan perbuatan fahisyah atau perilaku menzalimi diri sendiri, satu, zakarullah. Ya, mereka mau mengingat Allah. Nih, ya Allah, perbuatan saya salah nih. Ingat dulu nih. Atau diingetin orang, ente perbuatan ini zalim ente nih. Ente ini perbuatan ente fahisyah nih. Ya, contoh fahisyah tuh ya. Contoh fahisyah, buang sampah sembarangan. Ini perbuatan fahisyah nih. Perbuatan keji, bukan zulmun nafsi doang. Perbuatan keji. Nanti kapan diulang tuh sesuai permintaan Pak Eko. Azlamu. Kalau kuncinya apa? Faman azlamu. Orang yang paling zalim itu ada. Nah, puncaknya perbuatan yang paling zalim adalah menzalimi Allah dengan mendustakan ayat-ayat Allah. Bukan nggak percaya, bukan. Kalau nggak percaya sama ayat Allah itu zalim. Kalau mendustakan ayat Allah itu paling zalim, azlam. Jadi ada zalim, ada azlam. Zalim nggak percaya sama ayat-ayat Allah, zalim. Kalau azlam, dia percaya tapi dia nggak mau ikutin. Dia percaya, dia nggak turutin.
Itu namanya mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah. Itu paling zalim Pak Eko. Lupa ya? Nanti kita bahas lagi. Nanti masih ada catatannya nggak? Ada catatannya? Hafal Adlamu? Belum. Lupa juga. Enggak mungkin catat. Santai ada nggak? Ada berapa ayat itu? 15 ayat dalam Al-Quran tuh tentang pemberitahuan Allah siapa orang yang paling zalim. Bukan cuma zalim doang, paling zalim. Na'udzubillah. Muaranya satu, menzalimi ayat-ayat Allah dengan mendustakan ayatnya. Itu perilaku yang paling zalim. Baik. Yang kedua, habis ingat sama Allah Ta'ala, bukan ingat gitu aja, bukan. Habis ingat, fastaghfaru lidzunubihim. Segera, ini pakai fa nih. Ada gambaran, segera. Begitu ingat, langsung minta ampun sama Allah. Langsung minta ampun sama Allah. Yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak kembali ngulangin atau ngelanjutin lagi perbuatan fahisyah atau kezaliman yang dia perbuat, enggak diulang lagi. Tuh, itu namanya apa? Namanya taubat. Itu namanya taubat. Jadi syarat taubat itu minimal 3. Apa yang pertama? Ingat sama Allah, malu, nyesel. Yang kedua, segera minta ampun sama Allah. Yang ketiga, tinggalin perilaku fahisyah dan kezaliman itu. Bukan dilanjutin lagi. Habis ingat nyesel, ya Allah, iya, astagfirullah, astagfirullah. Tapi karena enak, ulangi lagi. Ya, ini namanya bukan taubat ini. Tuh, jadi syarat taubat 3 tuh ya. Baik. Nah, tentunya kalau kaitannya dengan apa namanya, dengan pihak lain atau perbuatan fahisyah, dari ayat ini bisa kita ambil pemahaman dari ayat-ayat lain adalah ruddul mazalim. Kalau ada hak orang yang diambil, kembalikan haknya. Ada hak orang yang disakitin, segera minta halal darinya. Ini yang repot Pak, kalau yang namanya pembunuhan karakter atau nebar hoax, fitnah. Ini repot tobatnya. Begini loh, ini ya ilustrasinya. Nah, kita pindah lagi ini ya, Al-Furqan lagi, halaman 366 lagi. Bagaimana susahnya? Bagaimana susahnya kalau kita berbuat sesuatu yang kaitannya dengan pihak lain? Bagaimana itu? Kalau urusan sama Allah Ta'ala, 3 perkara tadi cukup. Tapi kalau kaitan sama manusia, ruddul mazalim, kembalikan hak orang lain yang dia ganggu, kembalikan hak orang lain yang dia ambil. Tuh. Ini repot nih. Apalagi kalau udah berkaitan dengan menyebar fitnah, melakukan pembunuhan karakter. Ya, ada hak orang banyak di situ. Waduh, ini persyaratannya dahsyat ini. Bagaimana jemaah sekalian ilustrasinya begini? Semisal menebarkan hoax, fitnah dengan membunuh karakter orang, di-share di grup, ya, disampaikan ke orang lain. Apalagi kalau pakai media sosial nih, namanya media sosial. Hati-hati di sini. Namanya media sosial ini kaitan dengan orang banyak. Bisa dengan menebar kebaikan atau menebar keburukan. Na'udzubillah. Yang repot kalau nebar keburukan. Ini media sosial, ketika kita share di situ, udah menebar kemana-mana. Yang jadi pertanyaannya, kita datengin orangnya, minta halal darinya. Tapi yang udah tersebar, bagaimana cara balikinnya? Bisa nggak kira-kira? Di medsos bisa nggak tuh dikembaliin lagi yang udah tersebar? Bisa. Susahnya bukan main. Contohnya gini, ilustrasinya. Bapak masih ingat gak yang namanya kemoceng? Kemoceng yang dari bulu ayam. Itu kalau kita menebar fitnah,
membunuh karakter sehingga orang lain udah ada yang baca, udah ada yang lihat. Itu laksana kita meretelin bulu kemoceng. Baik, sekarang orang yang namanya punya kemoceng atau memegang kemoceng atau membeli kemoceng itu pernah nggak ngitung ada berapa lembar bulu? Ada berapa lembar bulu kira-kira? Nah itu yang dahsyat bahayanya menebarkan satu hal yang berkaitan dengan orang lain. Kalau udah kita sebar, di bawah angin itu bulu terbang, ya menclok di mana-mana. Bagaimana cara ngebalikinnya? Itu yang namanya kaitan perbuatan fahisyah dan atau perbuatan zalim yang berkaitan dengan orang lain. Nauzubillah. Tuh. Maka di sini dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 70 ini Allah sebutkan kecuali orang yang mau bertaubat dengan tadi syarat yang berlaku dalam Ali Imran ayat berapa? 135. Kemudian beriman, udah taubat, sekarang tunduk sama Allah. Wa amila amalan, yang ketiga mau melakukan satu amalan, perbuatan yang salihan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kehendak Allah. Bahasa mudahnya, amal soleh itu amalan yang sesuai dengan panduan Quran. Itu namanya amal yang soleh. Ini teringat saya nih, nanti kita akan ada tema lagi baru. Ya, apa temanya? Dari ayat suci Al-Quran tentang apa saja yang Allah inginkan dari kita dan apa saja yang Allah inginkan bagi kita dan apa saja sih yang Allah enggak inginkan buat kita. Tuh. Nanti saya akan sampaikan. Tulis itu temanya. Apa temanya? Madza aradallahu minna wa madza yuridu bina wa ma la yuridullahu minna wa alaina. Tuh. Apal santri? Di Al-Quran ada nggak? Ada, banyak ayatnya. Kalau kita mau tahu, makanya kalau kita ingin tahu Allah, ya harus tahu dari kitabullah. Mau tahu seseorang, tanya langsung sama dia. Apa sih yang kamu inginkan? Tuh. Kita ingin tahu apa yang Allah inginkan pada kita, apa yang Allah inginkan untuk kita, dan apa yang enggak Allah inginkan bagi kita. Bukalah keterangan yang datang dari Allah buat kita. Di mana adanya tuh? Al-Quran. Tuh. Ya. Baik, jadi syaratnya apa? 3 ya. Untuk dapat bisa menghapus dan mengganti keburukan dari 3 perkara yang Allah sebutkan dalam ayat 68 dari surah Al-Furqan. Apa itu syaratnya? Bertaubat, wa amana, beriman, wa amila sholihan, dan beramal sesuai panduan Al-Quran. Maka faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Aduh indahnya Allah, aduh sayangnya Allah, aduh agungnya Allah. Kata Allah, orang-orang yang mau melakukan 3 perkara, bertaubat, kembali dalam ketaatan, beriman, kemudian beramal yang sesuai dengan panduan Al-Quran, Allah gantikan sebanyak bilangan dosa dan kesalahan tadi diganti dengan hasanat. Ya Allah, diganti dengan pahala. Misal dosanya tadi udah segede gunung Uhud, itu tumpukan dosanya segede gunung Uhud, atau sebesar gunung Gede Pangrango, atau sebesar gunung-gunung yang terbesar di dunia ini. Tuh, Allah ganti sebanyak seukuran kesalahan tadi itu, diganti itu semua dengan kebaikan dan pahala di sisi Allah. Alhamdulillah. Indah nggak Allah Ta'ala tuh? Indah nggak Allah Ta'ala? Coba itu. Masa masih nggak mau juga? Nah ini syarat ini ada rekaman atau apa namanya
kesimpulan yang begitu ringkes yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 39. Kalau Bapak mau buka, silakan aja, itu mushafnya halaman 114. Al-Maidah ayat 39. Ya latifan bil ibad ya Rabb, ultuf bina wahmil bilad. Udah ketemu ya, halaman 149 ya. Halaman 114 nomor ayat 39. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurun rahim. Siapa orang yang mau bertaubat kepada Allah min ba'di zulmi, setelah melakukan kezaliman. Tuh ya, orang yang mau benar-benar bertaubat dengan catatan dan syarat yang ketentuan yang berlaku tadi, setelah ia melakukan kezaliman, wa aslaha. Nah ini ringkesan dari ini semua, wa aslaha, dan mau melakukan perbaikan. Fa innallaha yatubu alaih, maka sesungguhnya Allah akan terima taubatnya. Innallaha ghafurun rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Nah kalau udah begini, udah mau bertobat, mau beriman, mau melakukan perbaikan, Allah beritahukan, kalau orang yang mau melakukan hal ini semua, insya Allah Allah akan golongkan dia sebagai orang-orang yang muflih. Udah pernah belum dibahas di sini 12 cara, ya 12 cara untuk meraih gelar al-muflih. Udah belum di sini? Belum? Hayya. Ada 12 ayat, Bang Fefen. Ya, tapi tulisan ini udah pernah saya share loh di grup masjid, di grup tadabbur udah pernah saya share. Ya, tulisan ini udah pernah saya share di awal Rajab kemarin. Di awal Rajab, 12 panduan Quran, resep dari Quran untuk mendapatkan gelar ulaika humul muflihun. Yang pertama yang ada di Quran surah Al-Baqarah di awal tuh. Ya, ada 12 ayat dalam Al-Quran. Ini kalau dilakukan bekal buat setahun, 12 bulan, untuk senantiasa sepanjang tahun menjadi orang yang muflih, orang yang sukses sejati, orang yang nikmatnya Allah langgengkan dalam kebaikan. Itu namanya al-muflih. Tuh. Baik, mau di-share lagi enggak? Ntar saya bocorin habis ini. Saya share lagi di grup Masjid Nurul Yakin, di grup tadabbur. Jangan lupa nih, disimpan, dibaca dulu, renungkan sendiri. Ntar kapan kita sampaikan lagi. Yang namanya pertemuan cuman sepekan 2-3 kali kan. Bukan tiap hari ngaji ya. Baik, intinya nanti Anda baca sendiri, renungkan. Itu 12 ayat tuh, pemberitahuan dari Allah untuk kita mendapatkan gelar pangkat dari Allah sebagai al-muflihun. Nah kalau sekarang nih kaitan dengan taubat, kita buka Quran surah Al-Qasas halaman 393 nomor ayatnya 67, berkaitan dengan taubat dan muflihun. Udah ketemu halamannya 393. Ada ayatnya 67 Al-Qasas
Quran surah Al-Qasas. Allah beritahukan nih, sudah ketemu? Fa amma man taba wa amana wa amila salihan. Sama enggak tadi sama Al-Furqan? Sama enggak? 3 perkara kan? Apa tuh? Taubat, iman, amal soleh. Tuh. Kalau tadi Al-Furqan Allah beritahukan Allah akan terima taubatnya, ganti keburukannya dengan kebaikan. Di sini Allah beritahukan, fa'asa an yakuna minal muflihin. Fa'asa an yakuna minal muflihin. Tuh, semoga Allah tuliskan, masukkan orang tersebut yang mau bertaubat, beriman, beramal saleh dalam kelompok orang-orang muflihun. Ya, indah gak Al-Quran tuh? Nah, kalau mau jadi muflihun beneran, 12 ayat Al-Quran nanti dibaca. Habis ngaji, paling telat jam 7, Anda buka WA grup Masjidul Yakin, WA grup Tadabbur Al-Quran, WA grup Pejuang Subuh. Saya share tuh 12 kiat ayat Quran dari Quran untuk menjadi orang-orang muflihun, dapat gelar al-muflihun. Ini udah pernah saya sampaikan. Oh ya, bukan di sini ya, di Majelis Al-Ihya Bogor udah saya sampaikan ini ya, 12 kiat Al-Quran untuk meraih gelar al-muflihun. Nah, kalau ini, kalau mau bertaubat dari perbuatan yang zalim tadi atau fahisyah, kemudian mau beriman kepada Allah dan berbuat amal yang sesuai dengan kehendak Allah, mudah-mudahan orang ini dimasukkan dalam kelompok apa? Orang-orang yang muflihun. Ya, indah tuh Al-Quran. Kalau mau dari perbuatan yang berlumuran dosa, gelimang maksiat dan durhaka, lalu mau melakukan 3 perkara, naik pangkat derajatnya, bisa dimasukkan kelompok orang-orang muflihun. Tuh, makanya kita nggak boleh tuh menjustifikasi atau nyinyir sama pelaku-pelaku dosa, nggak boleh. Dan siapa tahu dia ketika dia bertaubat, pangkatnya langsung naik ke atas, kita masih di bawah, gara-gara nyinyir doang, pen. Ada orang mabok, neraka loh, ada ini, nyinyir kita. Hati-hati, itu orang yang sangat diperhatikan sama Allah Ta'ala. Gara-gara dia nyinyirin, lalu dia berpikir, dia ingat, nyesel, tobat, istighfar, minta ampun sama Allah, tahu-tahu naik derajatnya, masuk kelompok orang-orang al-muflihun. Lah, kita yang nyinyirin anjlok. Terjerembab. Bahayanya nyinyir, justifikasi. Tapi kalau nggak dinyinyirin kan dia nggak tahu kalau ada fungsi kontrol. Baik, berarti itu di situ nanti berlaku niat. Nah, ada beda kan, ada orang nasihatin sama orang nyinyirin, beda gak? Beda kan? Cuman beda tipis tuh antara ngingetin, nasihatin sama nyinyirin. Tipis bedanya. Pasti nanti berlakunya niat. Ya, kalau mungkin sekedar tampilan kayak orang yang marah, emosi karena ngingetin orang tersebut, paham gak? Tapi di hatinya tulus, hanya mencari keridhaan Allah, mau ngingetin, nasihatin orang ini dengan cara begitu. Kan ada orang nasihatin dengan cara pelan, gak paham-paham. Iya, paham gak? Ada apa namanya? Kalau kata orang Arab, kalau orang yang jahil dinasihatin dengan lisan dia paham. Tapi kalau orang yang ahmak kudu pakai rotan. Kudu pakai rotan, artinya rotan mulut atau rotan benda gitu. Karena dinasihatin pakai mulut nggak paham-paham dia. Gitu. Akhirnya kudu disabet dikit biar dia ngerti. Tuh. Kalau misalkan tadi kan penggunaan gambar kan kita sering mengirim share gambar yang baik atau stiker kan sekarang pasang stiker gimana? Baik, stiker itu bisa masuk ranah pembunuhan karakter juga. Pembunuhan karakter. Nah, kecuali gini ya, kecuali bagi satu orang yang tidak masuk dalam kategori membunuh karakter orang adalah menyebutkan
perilaku buruknya orang yang sudah biasa senang dan bangga dengan menampilkan kemaksiatan. Paham nih? Maksiat itu dalam nurani setiap orang itu pasti perbuatan dosa, orang lain enggak. Kita nggak kepengen orang lain tahu. Itu udah normal tuh. Orang yang waras, nurani, yang masih akal jalan, itu pasti nggak seneng perbuatan buruknya dilihat orang lain. Nah, ini yang ranah begini kita wajib menyembunyikan dan kita nggak boleh menebarkan dengan konsep tadi pembunuhan karakter. Kecuali bagi orang yang udah biasa seneng bangga menampilkan kemaksiatan. Tuh. Ini namanya orang yang boleh dinyinyirin. Paham gak? Orang yang boleh dinyinyirin. Paham maksudnya kira-kira? Orang yang bangga dengan berbuat maksiat, seneng, bahkan jadi profesi. Itu maksiat jadi profesi. Kita boleh nih, awas jangan kayak dia. Tuh orang tuh begini-begini, itu boleh. Kenapa? Ini orang sudah biasa, bahkan bangga, senang menampilkan kemaksiatan, pelanggaran dan kedurhakaan ataupun kezaliman. Maka membicarakan orang ini atau menginfokan orang ini, memberikan warning orang lain jangan sampai seperti dia, bukan masuk kategori pembunuhan karakter. Paham gak? Karena dia senang bangga dengan perilakunya. Itu boleh ditahdir. Hati-hati ya, Ji, jangan kayak dia tuh, Bang Haji, jangan kayak dia. Nah, itu yang kita ketika bilang jangan seperti dia. Kalau itu orang masih menyembunyikan perbuatan maksiatnya, itu namanya kita melakukan pembunuhan karakter. Tapi kalau dia sudah memang biasa bangga melakukan hal itu, maka kita tidak disebut dengan orang yang melakukan pembunuhan karakter, karena kita memberikan tahdir orang lain jangan seperti dia. Tuh. Tapi kalau orang itu masih sembunyi-sembunyi, kita tahdir orang lain, kita peringatkan orang lain, itu bagian dari pembunuhan karakter, karena kita belum tahu itu benar apa tidak. Jangan-jangan hanya tidak benar menurut pandangan kita. Tapi kalau yang udah benar, kalau perilakunya udah benar, yang salah terus kita maklum. Artinya gini, sekarang banyak perilaku salah. Jadi kalau misalnya kita tidak kita kritisi masalah lagi. Sekarang ada perilaku yang sudah jelas-jelas salah, terus kita kritisi, kita komentari, apakah itu salah? Boleh, itu boleh. Perilaku yang salah itu dikritisi boleh. Ya, ini pahamin ya. Arti kritis itu ke arah orangnya. Itu yang begini begini nggak bener pen. Itu memang kritisi. Kalau namanya pembunuhan karakter, saya bilang Pak Eko, awas hati-hati si Pepen. Si Pepen tuh begini. Tahu nggak? Sedangkan si dia ini yang kita bicarakan itu, yang kita bunuh karakternya itu, dia itu masih menyembunyikan keburukannya. Paham nggak? Cuman kita doang yang paham berdua. Lalu saya menyebarkan ke Anda, hati-hati sama dia ya. Itu namanya pembunuhan karakter. Tapi kalau orang ini udah bangga, seneng dengan pelakukan buruk kayak gitu, perbuatan salah kayak gitu, nah ini kita boleh bilang sama Pak Eko, ini namanya bukan pembunuhan karakter nih, Pak Eko, hati-hati itu orang. Itu orang Masya Allah udah dibilangin, dia bangga banget berbuat seperti itu. Hati-hati jangan sampai sama dia. Itu namanya bukan pembunuhan karakter. Nah, maksud saya gini, Ustaz. Sekarang kan ada perilaku yang sebetulnya yang udah dimaklumkan itu salah. Ya. Nah, kita mengatakan ini orang ini adalah dolim. Ya. Orang ini adalah begini. Ya. Dan setiap hari itu keluar tuh di medsos. Ya. Ya kan? Nah, perilaku kita kadang-kadang like itu kan nanti kan setuju terkait dengan Perilaku. pembunuhan karakter orang itu. Kadang-kadang orang yang berperilaku salah kan sengaja dibunuh karakternya. Ya kan? Contoh, koruptor. Setiap hari kita lihat itu ini begini, atau si siapa ya Masiku yang nggak jelas itu kemana. Setiap hari kita lihat perilaku itu, atau KM50 yang nggak jelas. Setiap hari kita lihat itu. Pemerintah kurang ini sekarang. Nah, tapi pertanyaannya, kalau contoh KM50 artinya kan kita mengkritisi kelemahan pemerintah yang tidak responsif. Ya.
atau perilaku si bansos yang alim tapi jahat, kayak gitu kan? Boleh. Itu maksudnya. Itu bagian dari apa? Perbuatan yang memang apa? Ditampakkan oleh mereka. Kezaliman yang ditampakkan. Itu boleh kita itu kan. Kita mentahdir orang lain, boleh. Itu tidak bagian dari apa? Pembunuhan karakter. Karena kalau koruptor, ketika seorang ketangkap misalnya, ya ketangkap oleh KPK, selama belum ada keputusan dari pengadilan, ya sekalipun sudah ada bukti di tangan, kayak apa namanya, tangkap tangan apa namanya? Ya, tangkap tangan itu OTK, ya. Sebaiknya kita jangan dulu mentahdir orang lain, karena sekalipun ada bukti di tangan, tapi belum ada pembuktian secara benar bahwa dia ini melakukan korupsi, kan masih disebut apa? Tersangka, terduga. Nah, jika vonis sudah menentukan bahwa dia ini melakukan perbuatan itu namanya seorang koruptor. Itu paham nggak? Sekalipun ada bukti di tangan, karena masalah bukti kan orang bisa dibuat main kan, bukti. Nanti sidang itu mahkamah yang menetapkan itu. Terlepas dari nanti mahkamah itu semua bisa permainan semua. Artinya walaupun tertangkap tangan OTK itu cara untuk membuktikan bahwa dia ini seorang koruptor, tapi vonis belum ada. Nah, jangan kita memberikan cap atau apa namanya, legitimasi, justifikasi kepada orang yang baru pada ranah tersangka, belum terbukti bahwa dia melakukan itu, sekalipun sudah ada tangkap tangan, gitu ya. Nah, tapi perbuatannya itu boleh dikritik dan ditahdir, boleh, itu ya, perbuatannya itu baik, bisa paham tidak? Baik ya. Tapi kalau kayak kezaliman membunuh 6 orang, ya kalau 50 sampai sekarang buktinya dihapus semua, dihilangkan semua, itu udah apa namanya, bukti jelas, bukan lagi indikasi itu, bukan lagi dugaan, tapi bukti jelas ada permainan. Nah, maka itu kita kritisi itu perlakuan seperti itu, boleh, itu bukan dari pembunuhan karakter. Baik. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Siapa orang yang bertaubat dan mau beramal yang sesuai dengan Al-Qur'an, maka sesungguhnya orang tersebut benar-benar bertaubat kepada Allah. Jadi ini Allah ingatkan lagi nih, kuatkan lagi. Orang yang benar-benar bertobat sama Allah itu siapa? Selain dia kembali kepada Allah, maka pembuktiannya dengan melakukan amal yang soleh. Fa innahu yatubu ilallahi mataba. Ayat berikutnya udah kesiangan. Ya, udah 6:30. Ini belum habis nih Al-Furqannya. Ya, cukup sekian dulu aja. Mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan sebagai ibadur rahman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.